Ada sebuah buku yang ditulis namanya Katekismus Kecil Westminster. Katekismus Kecil Westminster yang ditulis pada tahun 1647. Atau disingkat dengan KKW, Katekismus Kecil Singkat. Buku ini ditulis oleh para pemimpin gereja di Inggris dan di Skotlandia. Apa tujuan daripada penulisan buku ini? Buku ini adalah untuk menolong sebenarnya gereja dan jemaat gereja untuk bisa memiliki doktrin-doktrin yang diperlukan untuk setiap jemaat, untuk setiap orang tua, untuk setiap gereja bisa mengajarkan kepada orang-orang, kepada anak-anaknya, melatih anak-anaknya di rumah tentang pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin-doktrin gereja. Jadi Katekismus Kecil Singkat Westminster ini ditulis untuk sebenarnya bukan untuk para pemimpin gereja, tapi untuk semua orang, untuk orang tua, supaya mereka tahu bagaimana membimbing, melatih anak-anak mereka tentang Tuhan. Dan di dalam Katekismus Singkat Westminster ini ada pertanyaan tentang apa sih sebenarnya tujuan manusia. Itu yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang, apa sih tujuannya saya ada di dunia ini? Dan slide berikutnya dikatakan bahwa apa tujuan kita di dunia ini adalah tujuan utama manusia ada di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan untuk memuliakan Allah dan bersukacita di dalam Dia untuk selama-lamanya. Jadi tujuan saudara untuk diciptakan Tuhan di dunia ini, dilahirkan di dunia ini bukan hanya untuk bekerja, tetapi tujuan Tuhan menciptakan setiap saudara adalah untuk memuliakan Allah. Dan bukan hanya sekedar memuliakan Allah, tapi memuliakan Allah dengan bersukacita di dalam Dia selama-lamanya. Ini yang Katekismus Westminster katakan di dalam bukunya. Jadi tujuan utama kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Apa pedoman yang Tuhan berikan untuk membantu kita, menunjukkan kepada kita bagaimana caranya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa bersukacita di dalam Dia. Dan buku ini mengatakan bahwa caranya adalah firman Allah. Firman Allah akan mengajarkan kepada kita perjanjian lama, perjanjian baru, akan mengajarkan kita bagaimana caranya kita bersukacita di dalam Dia dan bagaimana kita memuliakan Tuhan, saudara. Dan hari ini di dalam tema worship ini, Mazmur 96, 2 ayat yang akan kita bahas ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dan bagaimana caranya kita bersukacita di dalam Dia. Hari ini saya berikan judul Start Singing a New Song. Mulailah menyanyikan lagu yang baru. Mazmur 96 ayat pertama dan kedua. Dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Boleh kita sama-sama baca bersama-sama? 1, 2, 3. Nyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Mazmur ini adalah mazmur yang dinyanyikan oleh Daud ketika dia membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom kembali ke Yerusalem. Jadi ini satu celebration tentang kembalinya tabut Allah ke Yerusalem. Para ahli tidak tahu siapa yang menulis mazmur ini, tidak dituliskan ini siapa yang menulis, Asaf kah, Daud kah. Tetapi para ahli menganggap bahwa Daud lah yang menulis Mazmur 96 ini. Dan tadi buku Katekismus Westminster mengatakan bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bersukacita di dalamnya. Hari ini Mazmur 96 akan memperlihatkan kita bahwa satu cara untuk memuliakan Tuhan, saudara, yaitu dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Gak terlalu dalam ya, kayaknya sederhana banget Pak Jun. Pikir gimana gitu, menyanyi bagi Tuhan. Di sini pemazmur menekankan di dalam ayat ini sampai 3 kali. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru, menyanyilah bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan. Sampai 3 kali pemazmur mengajak setiap orang yang mendengarkan Mazmur 96 ini untuk bernyanyi bagi Tuhan. Dan banyak orang berpikir, kalau menyanyi bagi Tuhan itu tugasnya orang yang bisa nyanyi aja. Benar gak saudara?
Kadang-kadang ketika kita puji-pujian di awal gereja nih, singer aja lah. Atau yang bisa-bisa nyanyi ada ya. Yang suaranya merdu-merdu aja lah yang nyanyi. Saya suaranya yang agak pas-pasan ke bawah, gak usah nyanyi lah. Saudara, menyanyi di gereja dipikir adalah tugas orang yang penyanyi aja. Hari ini saya hendak menyampaikan kepada saudara bahwa dikatakan di sini bahwa nyanyilah bukan orang-orang yang bisa nyanyi. Nyanyilah semua orang. Bahkan dikatakan segenap bumi nyanyilah bagi Tuhan. Artinya saudara bisa nyanyi, saudara gak bisa nyanyi. Tuhan mau mengajak saudara untuk menyanyi bagi Tuhan. Amin. Keluaran 15 ayat 2 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku. Dan apa? Mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, ia Allah, kupuji dia. Jadi kalau melihat dari Keluaran 15 ayat 2 ini, menyanyi bukanlah tugas daripada orang yang bisa nyanyi aja saudara. Bahwa semua orang yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatannya, yang percaya bahwa Tuhan adalah keselamatannya, dia juga percaya bahwa Tuhan adalah mazmurnya. Jadi kalau kita percaya Tuhan, di dalam kehidupan kita harusnya mengalir satu puji-pujian mazmur kepada Tuhan. Karena dia adalah mazmurku. Amin saudara. Tidak peduli suara saudara merdu, kurang merdu, sangat tidak merdu. Tuhan mengajak saudara untuk menyanyi bagi Tuhan. Amin. Mazmur 96 ayat 1 mengatakan seluruh bangsa menyanyi bagi Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Saya percaya ketika pemazmur mengatakan ini, di segenap bumi ini ada gak orang yang gak bisa nyanyi? Pasti ada. Banyak. Mungkin satu kota ada yang suaranya bisa nyanyi semuanya. Kota Ambon mungkin saudara-saudara ya. Mereka lahir langsung gak fales saudara. Tapi ada daerah-daerah yang lahirnya fales. Gitu. Dan sampai selama hidupnya nyanyinya fales. Di segenap, tapi di sini pemazmur mengatakan, hai segenap bumi. Yang fales dan tidak fales. Nyanyilah bagi Tuhan. Amin. Jadi kadang-kadang saudara, pemazmur ini mau mengajak kita. Kadang-kadang fokus kita ketika kita menyanyi kepada Tuhan. Saya gak bisa nyanyi. Fokusnya kepada kemampuan saya. Sedangkan menyanyi kepada Tuhan itu fokusnya kepada kebesaran Tuhan. Bukan kepada kemampuan kita bernyanyi. Fokusnya kepada kemampuan Tuhan. Bukan kemampuan kita untuk bernyanyi dengan baik. Amin. Worship. Slide berikutnya dikatakan worship. Bukanlah untuk mereka yang bisa nyanyi. Tetapi worship adalah untuk semua yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Itu kenapa kita menyanyi. Kalau kita datang ke gereja ini dan kita gak menyanyi saudara. Kira-kira kenapa? Mungkin saudara sedang ragu bahwa Tuhan adalah keselamatan saudara. Mungkin saudara sedang bertanya-tanya, benar gak ya? Tuhan adalah penolongku dan Tuhanku dan kekuatanku. Saudara, menyanyi itu adalah kebiasaan daripada orang-orang yang percaya. Jadi bukan karena dia suka nyanyi, kemudian dia menyanyi karena dia suka nyanyi. Enggak, sebenarnya semua orang yang percaya kepada Tuhan menyanyi bagi Tuhan. Hari ini Mazmur 96 membuka undangan bagi kita semuanya. Untuk kita jangan malu-malu nyanyi bagi Tuhan saudara. Amin. Ketika saudara nyanyi tadi sebelum khotbah saudara, jangan malu-malu, jangan nih orang sebelah saya kasihan yang ngedengerin saya soak suaranya. Jangan pikirin itu saudara, nyanyi aja buat Tuhan. Fokusnya jangan ke orang sebelah saudara, fokusnya kepada Tuhan aja. Jadi kalau saudara datang minggu depan memuji Tuhan atau nanti kita memuji Tuhan, jangan pikirin yang lain, tapi pikirin saya mau nyanyi buat Tuhan hari ini. Saya gak peduli suara saya merdu, saya gak peduli suara saya merdu atau tidak, tapi saya hari ini mau memuji Tuhan. Saya gak peduli sebelah saya seneng apa enggak dengar suara saya. Gitu kan, terganggu apa enggak, paling minggu depan gak duduk sebelah saudara, itu aja. Itu langsung, dia di sini pindah langsung, itu aja. Tahu-tahu sebelahnya soak lagi, ya udahlah. Orang sebelah saudara mungkin gak seneng dengan pujian saudara, dengan suara saudara. Tetapi Mazmur 147:11 mengatakan, the Lord is pleased only with those who worship Him.
Kalau dalam bahasa Indonesianya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, takwa akan Dia, taat kepada Dia. Tuhan senang kalau anak-anaknya datang memuji Tuhan. Worship Him. Amin. Jadi saudara, datang kepada Tuhan, nyanyi buat Tuhan. Jangan nyanyi di kamar mandi aja saudara. Nyanyilah buat Tuhan juga di gereja. Kalau di kamar mandi saudara bisa pede nyanyi sendirian, pedelah juga di sini saudara menyanyi buat Tuhan. Tuhan mencari penyembah di dalam kebenaran dan di dalam roh Tuhan. Tuhan tidak mencari penyembah yang benar di dalam nada dan kata-katanya. Hari ini mari kita nyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersuka cita, senang kalau saya sedang menyanyi bagi Tuhan. Amin. Cara kita memuliakan Tuhan yang sederhana. Tuhan, aku mau datang ke gereja menyanyi bagi Tuhan. Saudara, menyanyi itu bukan hanya baik bagi Tuhan. Ada artikel mengatakan, slide berikutnya dikatakan, menyanyi itu dikatakan bahwa singing is good for you and singing with others may be even better. Menyanyi itu baik buat kita, tapi menyanyi dengan yang lain itu bahkan jauh lebih baik lagi, saudara. Dikatakan bahwa menyanyi itu ada baiknya untuk kesehatan kita. Menyanyi itu membantu paru-paru kita, saudara. Membantu pernafasan kita kalau ketika kita menyanyi. Itu baik untuk pernafasan kita, saudara. Dan kemudian menyanyi itu meningkatkan imun kita. Kita makan vitamin, kita makan yang sehat-sehat. Ada satu lagi yang murah. Menyanyilah bagi Tuhan. Itu akan meningkatkan imun kita. Dan kemudian menyanyi akan menurunkan level stres Anda, saudara. Kecuali saudara nyanyi lagu-lagu yang galau, saudara. Makin stres kalau nyanyi yang galau. Zaman dulu ada lagu namanya Hati yang Luka. Nah kalau saudara ulang-ulang terus hati yang luka, terlukalah hati saudara. Tapi nyanyikanlah nyanyian pujian kepada Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan. Dan saudara dikatakan bahwa kalau saudara menyanyi, level stres saudara bisa turun. Menyanyi melepaskan hormon endorfin yang membuat perasaan saudara menjadi meningkat, mood saudara. Pikiran saudara menjadi lebih positif karena menyanyi itu bisa merilis hormon endorfin. Dan juga dikatakan menyanyi bisa membantu rasa sakit kita secara emosional. Our emotional pain bisa ditolong dengan kita menyanyi. Dan terutama bagi orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Dikatakan menyanyi bisa menolong melewati proses berduka. Dan kemudian menyanyi bisa meningkatkan kesehatan mental dan mood orang. Gak usah jauh-jauh healing saudara. Singing aja. Jangan healing terus, tapi singing terus saudara. Bisa meningkatkan kesehatan mental saudara. Menyanyi bagi Tuhan itu, slide berikutnya dikatakan, menyehatkan kita secara rohani, secara mental, dan juga secara jasmani. Orang Kristen, orang percaya seharusnya adalah orang-orang yang suka menyanyi bagi Tuhan. Karena tadi dikatakan Tuhan adalah mazmur kita. Lalu dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Slide berikutnya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Ada 3 hal yang diulang di sini, bukan hanya menyanyi tapi menyanyilah bagi siapa? Bagi Tuhan. Dikatakan di sini menyanyilah bagi Tuhan. Bukan hanya sekedar menyanyi tentang Tuhan, tetapi menyanyilah untuk Tuhan. Ada bedanya menyanyi tentang Tuhan dan menyanyi kepada Tuhan. Benar gak saudara? Ada bedanya kita lagi belajar untuk menyatakan cinta kita kepada seseorang dan kita menyatakan cinta kita kepada seseorang. Ada bedanya saudara. Mazmur ini menunjukkan kepada kita untuk menyanyi bagi Tuhan. Sing to the Lord. Jadi saudara ketika saudara menyanyi jangan nyanyi untuk Pastor Yahya, enggak. Jangan nyanyi untuk orang yang sebelah saudara, enggak juga saudara. Tapi kalau saudara mau menyanyi, nyanyilah bagi Tuhan.
Jadi kalau kita lagi menyanyi, sesungguhnya kita lagi bukan menyanyi untuk gereja ini. Tapi kita sedang menyanyi kepada Dia. Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Saudara senang gak kalau saudara punya kesempatan nyanyi di hadapan Jokowi atau presiden ataupun orang terkenal saudara? Saudara pasti senang. Tapi mungkin saudara malu kalau suara saudara fales. Tuhan gak peduli, saudara punya kesempatan untuk nyanyi di depan Raja segala raja. Dia tidak peduli dengan suara saudara. Saya suka nonton acara kompetisi nyanyi. The Voice, American Idols, pokoknya kompetisi nyanyi. Saya gak bisa nyanyi, tapi saya senang aja. Nah biasanya kalau di dalam kompetisi nyanyi, juri-juri ini, ada banyak orang yang punya teknik menyanyi yang begitu bagus. Tapi juri-juri sering mengatakan bahwa kamu bisa nyanyi, tapi kayaknya kamu tidak bisa menyampaikan apa yang jadi pesan daripada lagu ini. Kurang meresapi apa yang jadi pesan daripada lagu ini. Kita bisa punya teknik yang begitu baik, tapi kalau kita nggak meresapi apa yang kita sampaikan melalui pujian, itu nggak sampai pesannya kepada yang mendengarnya. Kita pasti bisa membedakan orang yang nyanyi dari hati, mau nyanyi dari pengalamannya, nyanyi dari dalam hatinya dengan orang yang hanya nyanyi menunjukkan tekniknya. Benar gak saudara? Dan hari ini Tuhan mau mengajak kepada kita, ketika kita nyanyi kepada Tuhan bukan tentang tekniknya, bukan tentang oh saya hafal lagu ini. Bukan, tapi nyanyi dari dalam sini saudara. Nyanyi dari hati kita yang paling dalam, nyanyi dengan rasa syukur kita yang paling dalam, nyanyi dengan rasa hormat, kagum kita yang paling dalam kepada Tuhan. Nyanyilah kepada Tuhan. Pemazmur mengajak setiap orang percaya. Menyanyi bukan hanya dengan bibirnya, tetapi menyanyi dengan hatinya. Amin. Mari kita menyanyi bagi Tuhan bukan dengan bibir kita, tapi menyanyi dengan hati kita. Efesus 5 ayat 19 berkatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati. Jadi bukan hanya dengan pakai hati, tapi pakai segenap hati. Saudara. Inilah yang pemazmur ajak kita semua untuk menyanyi dengan segenap hati. Artinya kita nyanyi dengan sepenuh hati kita, kekuatan kita, dengan jiwa kita untuk mengagungkan Dia, membesarkan Dia, memuliakan Dia. Pemazmur mengajak kita menyanyi bagi Tuhan. Dan kemudian pemazmur mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya. Ada Proverbs Amsal dari negara Swedia mengatakan demikian. Those who wish to sing always find a song. Kalau kita punya keinginan untuk menyanyi, kita pasti akan menemukan lagu. Benar gak saudara? Dan di dalam Alkitab, orang Yahudi itu kalau saudara baca selalu menemukan cara untuk menyanyi. Di dalam Keluaran 15 ketika bangsa Israel baru melewati Laut Merah. Kemudian bangsa Mesir tenggelam di Laut Merah. Setelah itu terjadi, apa yang mereka lakukan? Miriam menyanyikan lagu. Apakah dia tiba-tiba karang itu lagu? Enggak. Itu keluar spontan dari hidupnya untuk memuji Tuhan. Dan ditulis bahwa apa nyanyian yang dinyanyikan Miriam adalah nyanyian pembebasan Tuhan. Miriam enggak karang-karang dulu. Dia mungkin enggak coba-coba tune in dulu cari nyanyi nada. Enggak, tiba-tiba keluar pujian kepada Tuhan. Pujian karena Tuhan membebaskan mereka saudara. Dan kemudian menyanyikan lagu baru itu juga ketika Deborah dan Barak mengalahkan Raja Kanaan. Setelah Raja Kanaan dikalahkan, Deborah bukan hanya ratu yang orang yang bisa berperang, tapi dia juga bisa mengarang lagu saudara. Dan dia menyanyikan pujian kepada Tuhan. Menyatakan bahwa kemenangan yang dia peroleh itu dari Tuhan. Bayangkan saudara, mereka bisa baru mengalami sesuatu langsung keluar lagu. Itulah kelimpahan yang mereka punya ketika mereka melihat perbuatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Slide berikutnya.
hari libur kemarin saya diajak nonton sama Pastor Yahya Glenn Fredly The Movie. Dan kemudian ketika kami nonton ini kami ketemu dengan yang mainnya lagi udah gitu. Saya sih pas ketemu dengan yang mainnya halo dan foto bareng udahlah. Tapi istri saya begitu orangnya mau pindah dia langsung mas foto dulu mas. Istri saya nggak ada di sini kan, oke. Mas foto dulu. Jadi kita foto lah bersama dengan pemeran utamanya saudara. Kenapa saya ngomongin Glenn Fredly The Movie ini saudara? Karena saya melihat di dalam movie ini, almarhum ini, setiap ada kejadian dalam kehidupannya, dia jadikan lagu. Patah hati jadi lagu. Menikah bikin lagu. Punya anak bikin lagu. Setiap ada peristiwa baru dalam kehidupannya, dia bikin lagu baru. Saudara, kalau dia bisa melakukan itu, dia bisa menemukan lagu di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Saya nggak bilang saudara untuk jadi komposer seperti Glenn Fredly, saudara besok tiba-tiba Pak John saya punya banyak nih tulisan. Enggak saudara ya, gitu. Tapi seenggaknya kita bisa mengalirkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh thank you Lord, thank you engkau udah tolong aku hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun panas di luar, tapi dingin di hatiku Tuhan. Haleluya saudara. Nih istri saya lagi gak ada di sini. Dulu waktu saya ngejar istri saya selalu tulis lagu buat dia. Enggak, bukan lagu. Saya tulis puisi buat dia. Taylor Swift bisa bikin 30 lagu, saya lebih daripada Taylor Swift bikin lagu tentang istri saya saudara. Kalau dibaca sekarang mungkin saya kabur kali. Dulu saya bisa tulis banyak lagu, puisi ke dia. Kayaknya memikirkan dia tuh keluar lagu. Mikirin dia keluar lagu saudara. Terus ada satu orang bilang, sekarang masih nulis lagu gak tentang istrimu? Karena itu waktu saya belum bertobat. Sekarang saya udah bertobat, saya manusia baru. Jadi saya udah gak bisa nulis lagu lagi buat dia. Sekarang saya menulis lagu memuji Tuhan. Bukan memuji istri, bercanda saudara. Tapi itu saudara, ketika kita cinta akan sesuatu, akan seseorang. Akan keluar lagu dari mulut kita saudara. Ini bukan tentang gombal tidak gombal saudara. Tapi adanya ucapan syukur terima kasih atas pribadi yang hadir di dalam kehidupan kita. Dikatakan nyanyikanlah apa yang Tuhan lakukan dan juga nyanyikanlah apa yang Tuhan akan lakukan. Dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru. Seringkali kalau kita nyanyi kita bersaksi tentang apa yang dulu Tuhan lakukan. Apa yang dulu Tuhan lakukan. Apa yang dulu Tuhan lakukan. Pemazmur mau mengajak kita. Ya baik kamu menyanyi tentang apa yang dulu Tuhan lakukan. Tapi hari ini coba ubah lagumu bukan tentang apa yang dulu Tuhan lakukan. Tapi mulai menyanyi tentang apa yang sedang Tuhan lakukan. Dan mulai menyanyi tentang apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita saudara. Amin. Berani gak kita mengatakan Tuhan dulu menolong aku. Saya percaya Tuhan sekarang menolong aku. Dan saya juga percaya Tuhan juga ke depan akan menolong aku. Amin. Mari saudara nyanyikan tentang apa yang Tuhan lakukan di belakang. Apa yang Tuhan lakukan di depan. Dan apa yang Tuhan lakukan sekarang. Daud ketika dia sebelum menghadapi Goliat. Dia bertemu dengan Saul. Saul bilang emang lu bisa ngadepin orang ini? Santai katanya. Saudara lihat di ayat berikutnya. Di dalam 1 Samuel 17. Daud berkata kepada Saul, dia bilang. Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan berubang. Dia berkata tentang apa yang dulu Tuhan lakukan. Kemudian Daud bilang lagi. Dan dia juga akan. Saudara. Melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Beda gak singa beruang sama orang Filistin? Beda. Tapi Tuhan tetap akan melakukan yang sama. Tuhan akan melepaskan Daud daripada siapa yang di hadapannya. Amin saudara. Saat ini mari kita nyanyikan nyanyian yang baru saudara. Bukan hanya menyanyi tentang apa yang Tuhan telah lakukan. Tapi mari kita mulai nyanyikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Dan mari kita nyanyikan tentang apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita saudara.
Pemazmur mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Pada saat ketika pemazmur menyanyikan ini, belum semua bumi mengenal Tuhan, belum semua bumi percaya kepada Tuhan, hanya orang Israel yang menganggap Tuhan adalah Tuhan. Tetapi pemazmur bisa menyatakan bahwa menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Gimana dia bisa menyanyikan itu? Karena dia menyanyikan apa yang akan Tuhan lakukan di bumi ini. Bahwa setiap lutut, setiap lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Itu kata-kata pemazmur. Dia menyatakan apa yang Tuhan akan lakukan. Saudara, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan berkata, lihat aku hendak membuat sesuatu yang apa? Yang baru. Bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang baru, saudara. Menarik, saudara, bahwa ketika Tuhan menuruh lihat, tapi kemudian dikata aku hendak. Artinya yang baru itu belum kelihatan. Tapi Tuhan bilang aku hendak lihat. Walaupun belum kelihatan, lihat. Seringkali kita susah untuk bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Saya belum lihat Tuhan dengan kacamata, dengan mata jasmani saya. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara ketika saudara menyanyikan nyanyian yang baru. Saudara menyanyi bagi Tuhan dengan kacamata bukan kacamata jasmani kita. Tapi kita melihat dengan kacamata iman kita. Karena kita berjalan bukan karena kita melihat. Tapi kita berjalan karena kita berjalan dengan iman, percaya. Amin. Mazmur 13 dikatakan, kepada kasih setiamu aku percaya Tuhan Yesus. Dikatakan, aku percaya kepada kasih setiamu, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi bagi Tuhan. Karena hatinya percaya, makanya dia mau menyanyi buat Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita belum lihat, kadang-kadang kita masih questions. Bisa gak nih ya Tuhan? Mungkin gak ya Tuhan? Tapi seperti lagu tadi dikatakan bahwa, walaupun aku outnumber, dikelilingi dengan masalahku, I will praise God. Walaupun aku sedang ragu, aku akan puji Tuhan juga. Karena aku tahu dia yang pegang kendali. Amin. Ketika Yesus datang di kolam Bethesda, ada orang yang udah tertidur 38 tahun. Dan Yesus datang kepada dia. Yesus bilang, mau gak kamu sembuh? Tuhan tanya, mau gak kamu sembuh? Mau gak hidup kamu berubah? Kalau saudara baca ayat ini, orang ini bilang, ini Yesus di hadapannya. Orang ini bilang, gak ada yang nolongin aku nyebur ke situ Tuhan. Kalaupun ada yang nolongin aku nyebur ke situ juga, selalu terlambat ada orang yang udah mendahului. Orang ini selalu menyanyikan lagu lama. Lagu lama tentang kegagalan dalam kehidupannya. Tapi Yesus mengatakan, mau gak kamu sembuh? Mau gak kamu mulai nyanyi satu nyanyian yang baru? Yesus berikan dia nyanyian yang baru. Angkat tilammu dan berdirilah. Dia bilang ini belum pernah. Dan Tuhan mengajak orang ini. Bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Mulai miliki nyanyian yang baru. Kamu gak lagi lumpuh 38 tahun tapi kamu mulai berdiri dan berjalan. Samuel Terrien menulis di dalam Psalm tentang strophic structure dan theological commentary. Dikatakan a new song bukan hanya menggambarkan tentang lagu baru yang dinyanyikan atau irama baru yang pernah dinyanyikan sebelumnya. Tetapi lagu baru berbicara tentang awal daripada era yang baru di dalam sejarah. Di dalam sejarah orang itu 38 tahun dia belum pernah bisa berdiri. Tetapi pertanyaan Yesus, mau gak engkau sembuh? Itu menjadi awal era dia bisa berjalan dan mulai menyanyikan nyanyian yang baru. Karena Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan menolong kita untuk bisa melihat masalah kita, dunia kita dengan kacamata iman, saudara. Amin. Sing to the Lord with a new song. Mungkin selama ini lagu yang kita nyanyikan adalah lagu defeated. Gak mungkin lah, gak bisa lah, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, lagunya sama, gagal lagi, pacaran gagal lagi, nikah gak jadi lagi, nyatain ditolak lagi, lagunya sama, kegagalan demi kegagalan. Tapi hari ini pemazmur mau ngajak kita nyanyikan lagi nyanyian yang baru. Apa itu?
Daripada nyanyikan nyanyian yang penuh dengan kekalahan, nyanyikan nyanyian yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang penuh dengan kebebasan daripada Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, saya tersenyum, saudara. Dikatakan bahwa Mazmur 22 ayat 7 dikatakan. 32 ayat 7. For you are my hiding place. You protect me from trouble. You surround me with what? Song of victory. Jadi kalau kita lagi dengerin headset, lagu yang terpasang ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan itu hanyalah lagu kemenangan. Dikatakan shout of deliverance, teriakan kebebasan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya mau mengajak saudara to shout, untuk meneriakan kebebasan yang daripada Tuhan, untuk menyanyikan kemenangan yang daripada Tuhan. Udah terjadi belum? Belum, tapi Tuhan mengelilingi kita, memenuhi kita dengan nyanyian yang penuh dengan kemenangan, saudara. Richard Foster mengatakan worship is to experience reality. Itu yang Pastor Yahya sampaikan minggu lalu. Worship membawa kita untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan sesungguhnya kita menghadapi masalah betul, tapi kenyataan yang lainnya adalah Tuhan juga mampu menyelesaikan masalah kita. Itu kenyataannya. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita, saudara. Our situation is a reality, tapi pembebasan, hari kemenangan daripada Tuhan juga satu kenyataan, saudara. Amin. Mazmur dikatakan, no God is great like our God. Nggak ada Tuhan yang besar seperti Allah kita. Nggak ada Tuhan yang bisa membuat things happen. Nggak ada Tuhan yang bisa membuat ini sesuatu terjadi. Dia adalah Tuhan yang bisa menunjukkan kepada semua orang apa yang dia bisa lakukan. Bahkan dia katakan apa yang dia bisa lakukan, dia bisa menarik orang-orangnya keluar daripada masalah bahkan yang paling sulit sekalipun. Dia adalah Tuhan yang mampu mengeluarkan saudara dari apapun masalah yang paling sulit dalam kehidupan saudara. Tuhan kita mampu mengeluarkannya dalam kehidupan saudara. Karena dia adalah Allah yang seperti itu, makanya kita bisa bernyanyi kepada Tuhan. Walaupun masalahnya masih ada di depan, walaupun sakitnya masih ada Tuhan, walaupun prosesnya belum beres Tuhan Yesus. Tapi pada saat ini sambil menunggu semuanya beres Tuhan, I will choose to praise, sing to the Lord. Saya mau memilih untuk menyanyi kepada Tuhan. Mari saudara, nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan. Dia gak pernah berubah. Dia Allah yang gak pernah berubah. Dia gak pernah bisa gagal untuk menolong saudara. Yang jadi masalah kita kadang-kadang yang berubah. Kita yang kadang-kadang gagal untuk percaya bahwa Dia adalah Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Hari ini saya nggak tahu masalah yang saudara alami. Mungkin saudara sudah menyanyikan lagu lama, lagu kekalahan. Nggak mungkin Pak John, nggak mungkin Pak John, nggak mungkin Pak John, nggak mungkin Pak John, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan hari ini mau mengajak saudara to sing a new song, to sing a new song. Nyanyikan nyanyian yang baru, nyanyikan nyanyian kemenangan yang baru. Tuhan, kalau dulu Tuhan pernah nolong saya, Engkau masih Tuhan yang sama yang bisa menolong saya ke depan. Kalau dulu Tuhan bisa kasih buat saya percaya hari ini di depan juga Tuhan bisa kasih buat saya. Kalau dulu Tuhan bisa menyembuhkan, hari ini juga Tuhan bisa menyembuhkan. Kalau saudara masih berdoa tentang keluarga saudara, ingin mereka selamat, Tuhan, aku belum lihat, tapi aku mau menyanyi buat Tuhan, percaya bahwa keselamatan yang dari Tuhan akan datang di dalam kehidupan keluarga saya. Tuhan, saya belum melihat pasangan hidup saya, tapi saya mau percaya Tuhanlah yang menciptakan pasangan hidup saya. Dan Tuhan juga akan membawa pasangan hidup saya. Tuhan, saya gak ngelihat penyediaan yang daripada Engkau, tapi aku percaya Engkau adalah penyedia di dalam kehidupanku, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Who is this God who make things happen? Siapa Tuhan yang membuat segala sesuatunya terjadi? Jesus.
Yesus adalah Tuhan yang membuat segalanya juga jadi. Dia bisa mengeluarkan saudara daripada situasi yang terburuk. Dia bisa mengeluarkan saudara pada dosa saudara, keterikatan saudara, kecanduan saudara. Jesus can do it for you. Hari ini pertanyaan saya, mungkin selama ini saudara menyanyikan lagu kehidupan yang saudara gak mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan hari ini Mazmur 96 mau mengajak saudara, sing a new song for your life. Sing to Jesus. Nyanyikan nyanyian yang baru dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah nyanyian kita, Mazmur kita. Kalau hari ini saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari saudara, saya mau tantang saudara. Tuhan, hari ini I want to change my song. I want to sing Jesus song. Aku mau menyanyi Tuhan kepada Yesus. Amin saudara. Mari kita ambil perjamuan kudus saudara. Bila hari ini saudara kehabisan bahan untuk memuji Tuhan, just in case saudara kehabisan bahan, ketika saudara mengambil perjamuan kudus ini salah satu bahan untuk saudara bisa menyanyi buat Tuhan. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, diserahkan bagi saudara. Saudara, kita bisa menyanyi buat Tuhan karena kita punya Tuhan yang sebenarnya Dia nggak harus menyerahkan hidupnya buat kita, tapi Dia mau serahkan hidupnya buat kita. Bukan hanya serahkan hidupnya, bahkan mati buat kita. Bukan orang yang baik, tapi orang yang berdosa. Dan karena itu kita punya alasan untuk bersyukur kepada Dia. Saudara, ini tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara. Ketika saudara makan roti ini, God, this is my story with you. Ini ceritaku dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan. Dan Dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Saudara, ini juga alasan untuk kita bisa memuji Tuhan karena Dia serahkan darahnya. Kita kadang-kadang gak mau berkorban darah untuk orang lain, tapi Tuhan mau berkorban darah untuk saudara dan saya. Dan karena kita punya Tuhan yang seperti ini, makanya kita bisa bernyanyi, bersyukur, memuji Dia. Amin. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami. Biarlah kami bersyukur kepada Engkau. Kami mau selalu menyanyi buat Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau selalu baik. Engkau selalu dekat. Engkau selalu memperhatikan kami. Dan Engkau juga sudah mati buat kami, menebus kami. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.